Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus Chapens, PPPK. Pada channel ini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasan mengenai TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural yang akan membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, share dan like. Sebelum menjawab latihan soal, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Let's go. Pernyataan yang benar mengenai pengendalian penduduk adalah A. Pengendalian penduduk dilakukan untuk menambah jumlah penduduk di suatu wilayah. B. Pengendalian penduduk dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia di suatu wilayah. C. Pengendalian penduduk dilakukan tanpa memperhatikan hak asasi manusia. D. Pengendalian penduduk hanya dilakukan oleh pemerintah. Jawaban yang benar adalah B. Pengendalian penduduk dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia di suatu wilayah. Tujuan pengendalian penduduk adalah untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah, dan menjaga keseimbangan demografi. Strategi pengendalian penduduk yang umum dilakukan adalah A. Pendidikan dan penyuluhan keluarga berencana. B. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. C. Program pembatasan kebebasan berkeluarga. D. Penerapan hukuman bagi keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak. Jawaban yang benar adalah A. Pendidikan dan penyuluhan keluarga berencana. Strategi pengendalian penduduk yang umum dilakukan antara lain pendidikan dan penyuluhan keluarga berencana, penggunaan alat kontrasepsi, kebijakan pemerintah, program sterilisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pengendalian penduduk bagi masyarakat antara lain A. Meningkatkan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. B. Meningkatkan persaingan dalam pasar tenaga kerja. C. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. D. Meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengendalian penduduk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah, dan menjaga keseimbangan demografi. Jawaban A dan B adalah manfaat yang sebaliknya terjadi jika pengendalian penduduk tidak dilakukan. Sedangkan jawaban D adalah manfaat langsung dari pengendalian penduduk. Langkah-langkah dalam melaksanakan program pengendalian penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Melakukan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian penduduk. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan insentif bagi keluarga yang memiliki banyak anak. Langkah-langkah dalam melaksanakan program pengendalian penduduk di Indonesia antara lain meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian penduduk. Meningkatkan akses terhadap alat kontrasepsi. Meningkatkan dukungan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta memberikan dukungan finansial bagi program-program tersebut. Strategi pengendalian penduduk yang mengedepankan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran disebut dengan A. Strategi regulasi. B. Strategi sosial budaya. C. Strategi biologis. D. Strategi ekonomi. Jawaban yang benar adalah B. Strategi sosial budaya. Strategi pengendalian penduduk yang mengedepankan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran adalah strategi sosial budaya. Strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat pengendalian penduduk, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar mereka lebih memilih memiliki anak yang sedikit namun berkualitas. Salah satu strategi pengendalian penduduk yang menggunakan pendekatan regulasi adalah A. Kampanye sosialisasi dan penyuluhan. B. Program keluarga berencana. C. Pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki sedikit anak. D. Penggunaan hukum dan peraturan untuk mengontrol jumlah kelahiran. Jawaban yang benar adalah D. Penggunaan hukum dan peraturan untuk mengontrol jumlah kelahiran. Strategi pengendalian penduduk yang menggunakan pendekatan regulasi dilakukan dengan menggunakan hukum dan peraturan untuk mengontrol jumlah kelahiran. Misalnya dengan memberlakukan batasan jumlah anak atau memberlakukan sanksi bagi keluarga yang melanggar aturan tersebut. Salah satu strategi pengendalian penduduk yang menggunakan pendekatan ekonomi adalah A. Program keluarga berencana. B. Pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki sedikit anak. C. Pemberian subsidi bagi keluarga yang memiliki banyak anak. D. Penyediaan fasilitas kesehatan dan alat kontrasepsi secara gratis. Jawaban yang benar adalah B. Pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki sedikit anak. Strategi pengendalian penduduk yang menggunakan pendekatan ekonomi dilakukan dengan memberikan insentif bagi keluarga yang memiliki sedikit anak, seperti misalnya memberikan tunjangan atau pengurangan pajak. Tujuan dari strategi ini adalah mendorong masyarakat untuk mengurangi jumlah anak yang mereka miliki, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemerintah suatu negara menghadapi masalah kelebihan populasi di daerah perkotaan, sehingga terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan kampanye sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pengendalian penduduk, serta memberikan akses lebih mudah ke program keluarga berencana. Strategi pengendalian penduduk yang digunakan adalah A. Strategi regulasi. B. Strategi sosial budaya. C. Strategi biologis. D. Strategi ekonomi. Jawaban yang benar adalah B. Strategi sosial budaya. Dalam kasus ini,
Pemerintah menggunakan strategi sosial budaya dalam pengendalian penduduk dengan melakukan kampanye sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pengendalian penduduk, serta memberikan akses lebih mudah ke program keluarga berencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat pengendalian penduduk, serta memberikan akses yang lebih mudah ke program-program pengendalian penduduk. Pemerintah suatu negara memberlakukan kebijakan pembatasan jumlah anak bagi keluarga yang berada di daerah pedesaan dengan harapan dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Kebijakan tersebut termasuk dalam strategi pengendalian penduduk. A. Strategi regulasi. B. Strategi sosial budaya. C. Strategi biologis. D. Strategi ekonomi. Jawaban yang benar adalah A. Strategi regulasi. Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan strategi pengendalian penduduk dengan memberlakukan kebijakan pembatasan jumlah anak bagi keluarga yang berada di daerah pedesaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi regulasi dalam pengendalian penduduk yang dilakukan dengan menggunakan hukum dan peraturan untuk mengontrol jumlah kelahiran. Pemerintah suatu negara memberikan insentif kepada keluarga yang memiliki sedikit anak, seperti tunjangan atau pengurangan pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi jumlah anak yang mereka miliki, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Strategi pengendalian penduduk yang digunakan adalah A. Strategi regulasi. B. Strategi sosial budaya. C. Strategi biologis. D. Strategi ekonomi. Jawaban yang benar adalah D. Strategi ekonomi. Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan strategi pengendalian penduduk dengan memberikan insentif kepada keluarga yang memiliki sedikit anak, seperti tunjangan atau pengurangan pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi jumlah anak yang mereka miliki dengan memberikan imbalan ekonomi. Strategi ini termasuk dalam strategi pengendalian penduduk yang menggunakan pendekatan ekonomi. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Penyuluh Keluarga Berencana Materi Pengendalian Penduduk Part 1. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.